Indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Ya, jadi kita akan membahas bagaimana sikap kita jika sedang bertamu. Ya, kalau kita sedang bertamu ke rumah orang, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Ya. Coba sekarang kita baca dulu ya. Nah, masih ingatkah kegiatan kemarin pada hari raya Idul Fitri? Biasanya kalau Idul Fitri di Jepang itu ngapain kegiatannya? Kemarin kegiatannya apa? Habis sholat Id, terus apa? Salim-salim. Waktu lebaran kemarin itu loh, habis puasa itu loh. Habis puasa, terus kan lebaran. Terus ngapain aja kegiatannya kalau di luar negeri itu? Terus? Main kemana? Sama orang-orang Indonesia yang lain. Gitu ya. Berarti intinya silaturahmi, ya kan? Silaturahmi itu artinya apa? Menjalin hubungan baik dengan orang lain. Itu intinya ya. Nah, kalau di Indonesia biasanya tradisinya ya, kebiasaan umat muslim di Indonesia setelah sholat Idul Fitri itu adalah saling bersilaturahim di antara sesama muslim. Nah, biasanya kita yang muda-muda itu datang ke rumah orang-orang yang sudah tua, misalnya di desa, ya. Karena ustazah masih muda, ya, belum jadi orang tua, belum jadi kayak uti gitu misalnya kan. Nah, berarti kita yang masih muda-muda ini kita mendatangi rumah-rumah orang yang lebih tua dari kita. Untuk apa? Untuk bersilaturahmi. Nah, bagaimana sikap kita ketika berkunjung ke rumah orang-orang tadi itu? Ya. Nah, kita akan belajar adab atau akhlak ketika bertamu, ya. Yang pertama, adab bertamu. Nah, kita pasti pernah berkunjung ke rumah saudara atau ke rumah teman, ya kan? Nazira pernah kan pasti diajak Umi atau Abi diajak ke rumah saudara atau ke rumah temannya Umi misalnya, ke rumah temannya Abi untuk bersilaturahim dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, misalnya mau menjenguk orang sakit misalnya, atau ada temennya Umi yang baru melahirkan misalnya. Terus Nazira diajak untuk bertamu atau apapun lah, dengan tujuan apapun, ya kan? Pernah kan ya Nazira diajak bertamu ke rumah orang lain. Nah, bertamu dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah ata li ziyarati. Artinya apa? Datang berkunjung, ya. Bertamu itu adalah kegiatan mengunjungi rumah orang lain, baik itu sahabat, baik itu kerabat, ataupun orang lain, ya. Bisa saudara, bisa teman, bisa siapapun, ya. Dengan tujuan apa? Untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain dalam rangka apa? Menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Nah, agama Islam ini mengatur seluruh perilaku manusia,
ya. Jadi di dalam Islam itu sudah diatur semuanya. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu semuanya sudah diatur dalam Islam, ya. Misalnya ketika bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Membaca doa. Setelah itu apa? Mencuci muka, ya, menggosok gigi. Sampai mau tidur pun diatur. Sebelum tidur harus ngapain? Harus baca doa dulu, ya. Harus cuci tangan, cuci kaki dulu. Ya, ketika dalam tidur pun diatur bagaimana posisi tidur yang baik, ya. Harus miring ke kanan dulu. Misalnya seperti itu, ya. Agama Islam itu mengatur semua yang harus dilakukan manusia. Untuk apa tujuannya? Supaya menjadi baik. Nah, begitu juga ketika kita bertamu ke rumah orang. Ya, diatur juga dalam Islam. Yang pertama apa? Yang pertama, mengucapkan salam. Nah, kalau kita mau ke rumah orang, kita harus mengucapkan salam dulu. Sebelum masuk rumah, sebaiknya kita mengucapkan salam kepada tuan rumah, kepada yang punya rumah. Dengan mengucapkan salam berarti kita berdoa, kita mendoakan kepada si punya rumah, si tuan rumahnya. Ya, kita mendoakan agar tuan rumah itu memperoleh keselamatan dan keberkahan dari Allah. Bagaimana mengucap salamnya? Karena kita orang Islam, maka kita mengucapkan salam dengan Assalamualaikum, ya kan? Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dikisahkan bahwa ada seorang yang bernama Qaldah bin Hambal disuruh oleh Sofwan bin Umayyah untuk mengantarkan makanan dan minuman kepada Rasulullah yang sedang di atas lembah. Nah, si Qaldah ini dia langsung menemui Rasulullah tanpa mengucap salam dan tidak meminta izin. Jadi dia langsung nyelonong aja gitu ya, langsung masuk aja tanpa mengucap salam terlebih dahulu. Kemudian sama Rasulullah disuruh keluar lagi. Ya, Rasulullah disuruh sama Rasulullah, si Qaldah tadi itu disuruh keluar dan disuruh mengucapkan Assalamualaikum, apa aku boleh masuk? Nah, jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau bertamu ke orang lain, ke rumah orang lain, maka kita harus mengucapkan salam dan meminta izin dulu. Apakah boleh masuk gitu ya. Karena apa? Karena jangan-jangan yang di dalam rumah itu belum siap. Ya, misalnya rumahnya masih kotor, masih berantakan, ya. Misalnya yang punya rumah belum siap, belum pakai jilbab misalnya, ya kan? Berarti kita harus apa? Harus mengucapkan salam dulu dan meminta izin. Gak boleh langsung nyelonong aja masuk ke rumah orang, begitu ya. Kemudian yang kedua, setelah mengucapkan salam, apa yang dilakukan? Meminta izin, ya. Meminta izin untuk masuk. Nah, bertamu itu bisa menjadi ibadah kalau diniati baik, ya, kalau niatnya baik dan dilakukan dengan baik juga, ya, mengikuti ajaran Islam. Terkadang seseorang yang bertamu itu dengan memanggil-manggil nama yang hendak ditemui, ya, misalnya mau bertamu ke rumahnya Pak Agus misalnya, ya, Gus Agus, Gus Agus. Nah, tanpa mengucap salam terlebih dahulu, itu tidak sopan namanya, ya, itu tidak sopan. Jadi Rasulullah mengajarkan ketika kita mau bertamu, maka kita harus mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk, ya. Nah, izin untuk masuk ke rumah orang lain itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Mungkin saat itu yang punya rumah sedang beristirahat atau sedang tidak mau diganggu, ya, misalnya kayak tadi yang saya bilang, mungkin belum siap pakai jilbab misalnya, atau rumahnya masih berantakan, belum siap untuk menerima tamu. Jadi kita harus minta izin dulu sebelum masuk rumahnya dia, begitu ya. Nah, dengan meminta izin berarti kita memberi kesempatan kepada tuan rumah untuk mempersiapkan diri dulu sebelum menyambut kita, gitu ya.
yang kedua tadi meminta izin. Yang pertama mengucapkan salam, yang kedua meminta izin. Kemudian yang ketiga, posisi berdiri tidak boleh menghadap pintu masuk. Nah, jadi kalau kita lagi mau bertamu ke rumah orang, itu jangan di depan pintu pas, ya. Jangan di depan pintu langsung. Ketika kita mengetuk pintu dan mengucapkan salam untuk bertamu, maka berdirilah membelakangi pintu. Jadi apa? Jadi kita agak geser sedikit, jangan pas di depan pintu, ya. Karena apa? Apalagi kalau pintunya terbuka sedikit atau ada jendela, ya. Jangan pernah mengintip rumah orang. Karena apa? Karena itu tidak baik, tidak sopan namanya, ya. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, usahakan kita tidak di depan pintu langsung, tapi agak geser sedikit. Ya, agak geser sedikit, ketuk pintu, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum. Geser sedikit posisinya, tidak di depan pintu langsung, ya. Apalagi mengintip itu sama sekali tidak boleh dilakukan karena tidak sopan. Oke. Nah, dalam sebuah hadis dijelaskan seseorang berdiri di depan pintu Rasulullah sambil menghadap ke dalam rumah. Dia bermaksud meminta izin. Kemudian Rasulullah bersabda, seharusnya kamu begini dan begitu. Ya, maksudnya apa? Sesungguhnya kamu itu seharusnya kamu jangan ada di situ. Maksudnya Rasulullah itu seperti itu. Seharusnya kamu jangan di depan pintu langsung. Karena apa? Karena akan kelihatan di dalam rumah kondisinya seperti apa. Dan itu privasi, ya kan? Itu privasi. Jadi kita nggak boleh melihat dalam rumah orang tanpa izin. Itu ya. Sesungguhnya disunahkan minta izin itu untuk menjaga pandangan. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau kita terpaksa harus menginap di rumah orang tersebut, ya, kalau terpaksa kita bertamu kemudian harus menginap, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, ini adalah adab atau etika, ya. Sebaiknya ketika seseorang itu mau menginap di rumah orang lain, hendaknya tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah dalam hadis, jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, maka jamuan itu adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di rumah orang lain sampai dia menyusahkannya. Nah, jadi itu ya, kalau kita mau menginap di rumah orang itu usahakan tidak lebih dari 3 hari. Karena apa? Karena nanti khawatir merepotkan, ya. Kemudian yang selanjutnya, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Ya, misalnya yang kita kunjungi itu orangnya sedang sakit dan tidak mau ditemui dulu, tidak mau menemui tamu. Ya sudah, kita pulang, jangan memaksa untuk masuk, ya. Kalau tidak diizinkan masuk, ya jangan memaksa untuk masuk. Kita harus menunda atau pulang lagi, ya. Kalau sudah 3 kali salam tidak ada jawaban, ya. Kalau kita sudah mengucapkan salam 3 kali dan tidak ada jawaban dari dalam rumah, maka kita tidak boleh bertamu, ya. Karena apa? Karena kemungkinan di rumah itu sedang tidak ada orang, ya, atau si tuan rumah sedang istirahat, sedang tidur, ya, tidak mau diganggu misalnya. Maka kalau kita sudah mengucapkan salam 3 kali kok tidak ada jawaban, maka sebaiknya kita pulang, ya. Atau misalnya si pemilik rumah menyuruh kita untuk pulang, ya, maka kita harus pulang, tidak boleh memaksa untuk bertamu. Jika seorang tamu diminta untuk pulang, maka hendaknya dia pulang dan jangan memaksakan diri untuk menemuinya. Tidak usah tersinggung atau tidak atau merasa diabaikan, karena hal ini termasuk adab, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bertamu terus si yang punya rumah itu sedang tidak mau ditemui, ya sudah, kita pulang saja, ya, tidak usah memaksa untuk bertamu. Nah, meminta izin sebelum masuk rumah itu berkenaan dengan penggunaan hak orang lain.
Oleh karena itu, tuan rumah berhak menerima atau menolak tamu. Jika tamu tadi disuruh kembali, maka kembalilah. Tuan rumah bukan menolak hak yang wajib bagimu, tetapi dia ingin berbuat kebaikan, ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita bertamu, maka kita tidak boleh melihat seluruh isi ruangan dengan penuh kecurigaan, ya. Kalau kita sudah diizinkan untuk masuk, maka apa? Kita harus bisa menjaga mata, ya, menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak boleh dilihat, ya. Ada yang kepo misalnya, tahu kepo enggak? Yang pengen tahu banget kayak apa sih kamarnya, kayak apa sih dapurnya, kayak apa sih kamar mandinya. Nah, itu tidak boleh, ya. Karena apa? Karena tidak sopan yang seperti itu, ya. Jadi kalau bertamu ke rumah orang, jaga mata, jaga pandangan, jangan melihat-lihat sekeliling rumah karena itu tidak sopan, ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya disyaratkan minta izin tidak lain untuk menjaga pandangan. Nah, setelah kita diterima oleh pemilik rumah, maka jangan memulai pembicaraan sebelum tuan rumah yang bicara terlebih dahulu. Jadi jangan kita yang mulai ngobrol dulu, tapi apa? Tapi tuan rumah yang memulai untuk berbicara, ya. Nah, setelah itu baru kita sebagai tamu menyampaikan maksud dan tujuan kita untuk bertamu itu dengan sopan. Jadilah tamu yang baik sehingga tujuan bertamu dapat tercapai, ya. Tadi ya, tidak boleh melihat-lihat isi ruangan di dalam rumah dengan mata yang jelalatan, ya. Pengen tahu misalnya, kayak apa sih kamar mandinya, kayak apa sih kamarnya, kayak apa sih dapurnya. Nah, itu ya, nggak boleh bertamu kalau matanya seperti itu, ya, tidak sopan namanya. Terus apalagi? Menjawab dengan nama yang jelas ketika ditanya oleh pemilik rumah, ya. Misalnya terkadang pemilik rumah ingin tahu dari dalam rumah, misalnya pintunya masih ditutup, ya, terus diketok-ketok, tok tok tok, assalamualaikum. Nah, terus ditanya dari dalam rumah, siapa gitu. Maka hendaknya tamu tadi harus menyebutkan namanya dengan jelas. Nazira misalnya gitu. Jangan cuman bilang saya. Loh, saya itu siapa? Kan nggak jelas, ya kan? Jadi harus sebutkan nama dengan jelas. Sehingga apa? Sehingga yang di dalam rumah tidak khawatir, ya kan? Apalagi sekarang banyak orang-orang yang yang kurang baik begitu, ya. Misalnya ada ada orang-orang yang berniat jahat, ya, sengaja ketok-ketok pintu terus nanti berbuat tidak baik. Nah, naudzubillah seperti itu. Makanya kalau kita mau bertamu terus ditanya dari dalam rumah, siapa? Jawab namanya, ya. Nazira misalnya. Jangan hanya menjawab saya atau aku gitu aja. Itu namanya tidak sopan, ya. Jawab nama dengan jelas. Oke? Jadi yang di dalam rumah juga tidak takut, tidak khawatir siapa yang bertamu gitu, ya. Oke, waktu kita sudah habis. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi, ya. Tadi orang yang bertamu. Nah, besok kita lanjutkan dengan bagaimana kita sebagai pemilik rumah, ya. Bagaimana kita sebagai